قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, setelah kemarin kita membahas video dari Ustadz Adi Hidayat, ya, kita mengkritik Ustadz Adi Hidayat, ternyata di dalam kolom komentar banyak sekali komentar-komentar dari penggemarnya Ustadz Adi Hidayat yang berusaha membela Ustadz Adi Hidayat dengan berbagai macam argumen kaum muslimin, ya. Salah satunya mereka membenarkan Ustadz Adi Hidayat menyebut Isa atau Yesus, ya, menyamakan antara Isa dengan Yesus. Mereka berargumen bahwa di dalam bahasa Inggris Isa itu ya Yesus, ya. Ya memang betul kaum muslimin kalau dalam bahasa Inggris. Kalau Ustadz Adi Hidayat sedang berbicara dengan bahasa Inggris, sedang berdialog dengan orang yang berbahasa Inggris, menyebutkan Isa atau Yesus, maka nggak akan ada kritik. Ya, sebagai contoh, ya, video dari Dr. Zakir Naik, ya, nggak ada kritikan. Kemudian Al-Quran terjemah berbahasa Inggris yang menyebutkan Isa itu dengan Yesus, ya, maka nggak akan ada kritik di sana. Karena memang secara bahasa mereka seperti itu, nggak bisa disalahkan. Tapi yang menjadi masalah, Ustadz Adi Hidayat di dalam video tersebut tidak sedang berbicara bahasa Inggris, tidak sedang berdialog dengan orang yang berbahasa Inggris. Bahkan dengan jelas kita lihat Ustadz Adi Hidayat sedang berbicara dengan orang yang memiliki perspektif yang berbeda tentang Isa dan Yesus Kristus. Apalagi ditambah Ustadz Adi Hidayat menyebutkan miripnya ucapan yang dikutip oleh orang Kristen tersebut, ya, kutipan dari Injilnya, itu mirip dengan Al-Quran. Coba kita simak lagi videonya kaum muslimin. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Nah kaum muslimin, ya, di sini Ustadz Adi Hidayat tidak sedang menggunakan bahasa Inggris, tidak sedang berdialog dengan bahasa Inggris. Kok tiba-tiba di kata Yesus ditarik di dalam terjemahan bahasa Inggris, bahwa Isa itu Yesus di dalam bahasa Inggris? Itu kan namanya membuat pembelaan, membuat pembenaran atas statement yang jelas-jelas salah. Dan lebih-lebih, ya, Ustadz Adi Hidayat menyebutkan Isa atau Yesus itu di hadapan orang Kristen, tapi bukan untuk membantah, ya, bukan untuk meluruskan perspektif mereka bahwa Isa itu bukanlah Yesus dalam pandangan orang Kristen. Dan bahkan kalau kami menangkap pembicaraan Ustadz Adi Hidayat ini, ya, ini seolah membenarkan bahwa Isa itu adalah Yesus dalam perspektif orang Kristen. Karena di sana tidak ada pembantahan sama sekali dari Ustadz Adi Hidayat, nggak ada pelurusan dari Ustadz Adi Hidayat bahwa Isa itu bukanlah Yesus Kristus dalam pandangan orang Kristen. Malah Ustadz Adi Hidayat, ya, menyebutkan bahwa
ucapan dari orang Kristen ini yang mengutip Injilnya ya, dikatakan mirip dengan Al-Quran. Kemudian Ustadz Adi Hidayat mengutip Al-Quran surat Maryam. Ya meskipun ada salah sedikit ya. Ada salah sedikit dan juga ada ya, kata yang dihilangkan oleh Ustadz Adi Hidayat yang entah sengaja entah tidak ya. Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa ucapan kutipan dari Injilnya orang Kristen tersebut disebut mirip dengan Al-Quran. Ya, kemudian Ustadz Adi Hidayat mengutip Al-Quran ya, surat Maryam ayat 31 katanya. Itu 30 kaum muslimin ya. Meskipun ada kesalahan-kesalahan di sana ya, yang dibacakan oleh Ustadz Adi Hidayat, ya, silahkan cek sendiri ayatnya kaum muslimin. Ya, ada kata-kata yang dihilangkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Wallahu alam, apakah sengaja atau tidak? Ini kita nggak ngerti kaum muslimin. Kalau sengaja berarti ya fatal ya. Apa karena takut untuk menjelaskan atau gimana ya? Karena di dalam ayat 30 ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nah, di sana Ustadz Adi Hidayat tidak menyebutkan kata wa ja'alani nabiyya ya. Dan menjadikan aku seorang nabi. Ya, wallahu alam apakah sengaja atau tidak ya kita nggak ngerti kaum muslimin ya. Ya kalau sengaja berarti ya parah. Mungkin karena takut orang Kristen tersinggung ketika mengatakan Isa itu ya dijadikan seorang nabi sebenarnya. Ya kemudian dianggap sebagai Tuhan. Tapi yang jelas di sini Ustadz Adi Hidayat tidak sama sekali meluruskan pemahaman bahwa Isa itu bukanlah Yesus Kristus dalam perspektif orang Kristen. Malah justru menyebutkan bahwa ayat yang dibacakan oleh orang Kristen tadi sama dengan ayat Al-Quran. Mirip, ya nggak sama, mirip. Mirip dengan Al-Quran. Mirip dari mananya? Mirip dari mananya? Wong jelas-jelas di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah jelas-jelas di sana disebutkan bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kok bisa mirip dengan surat Maryam ayat 30, 31? Itu dari mana miripnya? Itu dari mana miripnya coba? Masa iya ada kata-kata Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Kemudian dikatakan mirip dengan Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini cocok logi model apa lagi? Ya kalau pakai metode cocok logi, ya semua agama itu mirip dengan Al-Quranul Karim. Semua kitab-kitab orang kafir ya mirip dengan Al-Quran. Apa? Ya mereka mengakui adanya Tuhan. Ya, mereka ketika memiliki hajat minta sama Tuhannya. Tuhannya yang memberikan rizkinya, yang memberikan kehidupannya. Ya, mirip semua nanti dengan Al-Quran. Nggak ada yang nggak mirip. Mirip semua. Ya, mau Tuhannya batu, mau Tuhannya binatang, mau Tuhannya pohon, mau Tuhannya ya apa sajalah. Ya, tetap nanti dicocok logikan mirip dengan Al-Quran. Karena apa? Oh mereka percaya adanya Tuhan. Kita umat Islam juga percaya adanya Tuhan. Tapi Tuhan kita Allah, Tuhan mereka berbeda. Ya, tapi ajarannya mirip. Ya, mereka minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, beribadah sama Tuhan. Ya, cuma Tuhannya beda. Nanti lama-lama apa? Oh semua agama itu sama, ajarannya menyembah Tuhan. Ya, minta rizki sama Tuhan. Coba, minta penghidupan sama Tuhan. Ya, kan rusak. Kalau pakai metode cocok logi seperti itu rusak. Nggak ada agama yang nggak mirip, semuanya mirip. Ya, mirip dengan Al-Quran akhirnya. Oh nggak apa-apa, baik, mirip kok sama Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kok ya masih dibela seperti ini? Ya, cinta ya cinta, ya, tapi harus objektif. Ya, jangan sampai cinta itu membutakan segalanya. Ya, jangan sampai cinta itu membuat tai kucing rasa coklat. Sudah jelas-jelas salah masih dibela. Ya. Jadi sekali lagi, kalau Ustadz Adi Hidayat sedang berbicara dengan bahasa Inggris, ya, berdialog dengan bahasa Inggris, untuk mematahkan argumen, untuk mematahkan perspektif orang Kristen terhadap Isa alaihissalam dan Yesus Kristus, itu nggak ada masalah.
Tapi kalau untuk membenarkan, itu yang jadi masalah. Ya, kalau kita melihat video dari Ustadz Adi Hidayat ini kan ya, sangat terlihat bahwa Ustadz Adi Hidayat ini terkesan membenarkan, karena sudahlah menyebut Isa atau Yesus tanpa adanya bantahan sama sekali, ya, ditambah lagi mengatakan kutipan Injilnya itu mirip dengan Al-Quran, padahal jelas-jelas, ya Allah, sangat jauh berbeda. Ya, di sana disebutkan Allah mengaruniakan anak tunggalnya. Ya, sementara kita, orang Islam, haram meyakini bahwa Allah punya anak. Ya, haram meyakini Tuhan punya anak. Kok bisa ayat yang mengatakan ya, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal mirip dengan Al-Quranul Karim? Ini kan musibah. Jadi sudah jelas-jelas salah. Ya, ini sudah jelas-jelas salah, masih pula dibela. Ya. Memang kalau sudah fanatik itu susah kaum muslimin, ya, susah. Sesuatu yang jelas-jelas salah pun, ya, kalau sudah cinta, tetap melakukan pembelaan dengan berbagai macam argumen. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.